Saat Anda dengar kata disabilitas, coba deh jujur, gambaran apa yang pertama kali muncul di kepala? Buat banyak orang, mungkin langsung kebayang kursi roda, atau ya keterbatasan fisik yang kelihatan jelas gitu. Tapi hari ini kita mau coba bongkar persepsi itu. Kita akan lihat topik ini dari sudut pandang yang jauh lebih dalam dan terus terang lebih manusiawi. Apalanya dalam konteks negara-negara berpenghasilan rendah. Nah, untuk membedah ini semua, kita pakai satu sumber penting nih. Buku dari Sophie Mitra, judulnya Disability, Health and Human Development. Misi kita di sini adalah buat paham bareng-bareng gimana sih satu perubahan cara pandang aja bisa mengubah segalanya, mulai dari cara kita ngitung sampai kebijakan yang kita bikin. Dan ini bukan teori doang loh, kita bakal lihat data benaran dari Ethiopia, Malawi, Tanzania, dan Uganda. Dan ini penting banget, karena topik ini tuh sering banget dikesampingkan dalam agenda pembangunan global. Ada asumsi keliru gitu, kalau ini masalahnya negara kaya. Akibatnya yaitu, data yang kita punya seringkali kacau balau. Ambil contoh Ethiopia aja, yang disebut di sumber kita. Satu survei bilang prevalensi disabilitas cuma 1%. 1%, oke. Tapi survei lain bilang angkanya hampir 18%. Lu kok bisa? Bayangin aja rentangnya, 1% sama 18%. Itu kan bukan sekedar beda statistik ya. Itu nunjukin kalau kita bahkan belum sepakat soal apa yang lagi kita omongin. Wow, 1% versus 18% itu jurang yang lebar banget. Artinya kita bisa salah total loh dalam bikin kebijakan. Oke, yuk kita bedah ini. Buku ini nawarin sebuah kerangka baru ya, model pembangunan manusia. Selama ini saya kira model sosial yang bilang masalahnya ada di masyarakat, bukan di individu, itu udah cukup progresif. Apa sih yang bikin model baru ini beda? Pertanyaan bagus. Karena model sosial itu memang sebuah lompatan besar dari model sebelumnya, yaitu model medis. Yang klasik itu ya? Betul. Model medis kan ngelihat disabilitas sebagai problem individu. Ada yang rusak dan perlu diperbaiki secara medis, gitu kan? Terus datang model sosial yang bilang, tunggu dulu. Masalahnya bukan di orangnya, tapi di tangga tanpa ram, di stigma masyarakat. Itu udah ngebantu banget. Tapi, model pembangunan manusia ini, yang akarnya dari pemikiran Amartya Sen, itu melangkah lebih jauh lagi. Ini model interaksional. Model ini bilang, disabilitas itu bukan cuma soal lingkungan fisik atau stigma, tapi tentang apa yang akhirnya bisa dilakukan dan menjadi oleh seseorang. Dalam bahasanya Sen, ini soal functionings dan capabilities. Functionings dan capabilities. Oke, kedengarannya agak akademis nih. Bisa dijelasin lebih sederhana nggak? Maksudnya apa? Bisa. Sederhananya gini, functioning itu adalah apa yang berhasil Anda lakukan. Bisa membaca, bisa bekerja, bisa kumpul sama teman. Nah, capability itu adalah kebebasan atau peluang nyata yang Anda punya untuk mencapai functioning tadi. Oke. Mungkin Anda secara fisik bisa kerja, tapi karena nggak ada lowongan yang mau nerima Anda, maka capability Anda untuk bekerja itu dirampas. Oke. Jadi bukan cuma bisa atau nggak bisa secara fisik, tapi punya kesempatan beneran atau nggak? Paham? Tepat. Jadi menurut model ini, disabilitas itu didefinisikan sebagai perampasan kapabilitas. Dan itu disebabkan oleh interaksi yang rumit antara 4 hal. Kondisi kesehatan, faktor pribadi kayak usia dan gender, sumber daya yang dipunya, dan lingkungan. Disabilitas jadi bukan lagi label ya atau tidak, tapi hasil dari sebuah proses gitu. Biar lebih kebayang, buku ini ngisi contoh yang kuat banget soal anak laki-laki bernama Richard dari Uganda yang kena polio. Ini beneran bantu saya paham loh. Coba Anda bayangkan 2 skenario buat Richard. Di skenario pertama, lingkungannya ngelihat dia sebagai beban. Dia dipaksa masuk panti, diisolasi, nggak bisa sekolah. Nah, dalam skenario itu, kondisi kesehatannya, yaitu polio, berinteraksi dengan lingkungan yang buruk dan sumber daya yang minim. Hasilnya, kapabilitas dia buat belajar, buat sosialisasi, buat berkembang, itu dirampas total. Itulah yang disebut disabilitas dalam model ini. Dia mengalami disabilitas yang parah. Tapi coba kita bayangin skenario kedua. Di sini, lingkungannya suportif. Keluarganya ngerawat dia, sekolah di desanya mau bikinin ram sederhana biar dia bisa masuk kelas. Teman-temannya juga nggak ngejek. Kondisi fisiknya sama persis loh, dia masih susah jalan. Tapi, apa kapabilitasnya dirampas? Nah, itu dia. Enggak. Atau setidaknya jauh lebih sedikit. Dia mungkin punya keterbatasan fisik atau impairment, tapi dia nggak mengalami disabilitas dalam arti perampasan potensi. Iya.
Dia bisa sekolah, bisa punya teman, bisa punya cita-cita. Hasil hidupnya beda total, meskipun diagnosis medisnya sama. Inilah inti dari model pembangunan manusia. Fokusnya itu di hasil akhir kehidupan manusia, bukan di label medisnya. Oke, modelnya kedengeran bagus banget di atas kertas ya, sangat manusiawi. Tapi jujur saya agak skeptis. Perampasan kapabilitas itu kan konsep yang abstrak ya. Gimana caranya tim survei di desa terpencil di Malawi bisa ngukur hal itu, tanpa hasilnya jadi super subjektif dan nggak bisa dibandingin? Itu tantangan terbesarnya. Dan disinilah para peneliti pakai alat yang pinter banget, namanya Washington Group Short Set of Questions. Ini terobosan loh dalam pengukuran disabilitas. Kuncinya adalah mereka berhenti nanya, apakah Anda penyandang disabilitas? Oh, pertanyaan itu dihilangkan. Iya, karena pertanyaan itu nggak guna. Artinya bisa beda-beda buat tiap orang. Jadi apa yang mereka tanyain? Mereka nanya soal kesulitan dalam melakukan fungsi-fungsi dasar. Ada 6 area. Pertama, mereka nanya, apakah Anda mengalami kesulitan melihat, bahkan saat pakai kacamata? Nah, jadi fokusnya di hasil fungsional ya. Bukan mata Anda minus berapa, tapi Anda tetap susah ngelihat nggak? Menarik. Apa 5 yang lainnya? Betul. Yang kedua itu mendengar, bahkan pas pakai alat bantu dengar. Ketiga, berjalan atau naik tangga. Keempat, mengingat atau konsentrasi. Kelima, ngurus diri sendiri, kayak mandi atau pakai baju. Dan keenam, komunikasi. Baik itu memahami orang lain maupun bikin diri kita dipahami. Dan responden nggak cuma jawab ya atau tidak aja kan? Tepat sekali. Skalanya dibuat lebih kaya. Tidak sulit sama sekali, sedikit sulit, sangat sulit, atau tidak bisa melakukan sama sekali. Pendekatan ini ngasih kita data yang jauh lebih bernuansa. Kita bisa lihat spektrum kesulitannya. Bukan cuma hitam putih. Iya. Dan karena pertanyaannya tentang fungsi universal manusia, hasilnya jadi bisa dibandingin antara Uganda dan Tanzania, atau bahkan negara lain. Nah, ini nih bagian yang saya tunggu-tunggu. Jadi setelah pakai metode yang lebih canggih ini, apa yang ditemuin dari data di 4 negara itu? Apa angkanya masih di kisaran 1-2% kayak data sensus lama yang Anda sebutin tadi? Jauh banget dari itu. Temuannya benar-benar mengubah peta pemahaman kita. Waktu kita lihat orang yang ngelaporin kesulitan sangat sulit atau tidak bisa sama sekali, yang bisa kita sebut disabilitas fungsional signifikan, prevalensinya itu berkisar antara 10,8% di Malawi sampai 15,1% di Tanzania. Tunggu. 10-15%. Betul. Itu artinya 1 dari setiap 7-10 orang dong. Itu bukan lagi isu minoritas, itu isu yang nyentuh hampir setiap keluarga. Persis. Itu temuan besar pertama. Temuan besar kedua, itu soal usia. Ada lonjakan prevalensi yang dramatis banget seiring bertambahnya usia. Di Ethiopia misalnya, di kelompok usia 15-39, yang ngalamin kesulitan parah cuma 1,36%. Kecil ya. Tapi, lihat kelompok usia 65 tahun ke atas, angkanya meroket jadi 19,44%. Hampir 1 dari 5 lansia. Ini memperjelas banget kalau disabilitas itu bukan sesuatu yang cuma terjadi pas lahir, tapi bagian dari proses kehidupan dan penuaan bagi banyak orang. Benar. Dan temuan besar ketiga, itu adanya kesenjangan gender. Di keempat negara, perempuan secara konsisten nunjukin prevalensi yang lebih tinggi daripada laki-laki. Dan kesenjangan ini makin lebar di kelompok usia tua. Jadi, kalau kita mau gambarin potret umumnya nih, orang yang paling mungkin ngalamin kesulitan fungsional di negara-negara ini adalah perempuan lansia. Angka untuk perempuan lansia itu mengejutkan sih. Kayaknya ada cerita lain di balik statistik itu ya. Datanya bisa ngasih tahu kita nggak kenapa mereka begitu rentan? Apa ini soal jenis kesulitan tertentu? Atau ada hubungannya sama kondisi hidup mereka, kayak kemiskinan? Keduanya. Pertama, soal jenis kesulitan. Datanya konsisten banget. Kesulitan yang paling umum dilaporin di 4 negara itu adalah kesulitan melihat dan kesulitan berjalan. Ini bukan kesulitan yang abstrak ya. Ini hal-hal mendasar yang ngaruh ke kemampuan orang buat cari nafkah, ngurus rumah, atau sekedar gerak di lingkungannya. Dan soal kemiskinan, saya nebak sih ada hubungannya. Tapi seberapa kuat emangnya? Sangat kuat. Dan ini mungkin poin paling krusial dari buku ini. Hubungannya tuh 2 arah. Prevalensi kesulitan fungsional itu ditemuin 2-4 kali lebih tinggi di rumah tangga yang masuk 20% termiskin dibanding mereka yang di 20% terkaya. 2-4 kali, itu bukan korelasi biasa, itu sinyal yang kuat banget.
Ini kayak lingkaran setan kan? Kemiskinan bikin malnutrisi, akses kesehatan jelek, kondisi hidup nggak aman, yang semuanya ningkatin risiko disabilitas. Di sisi lain, ngalamin disabilitas bikin orang lebih susah sekolah dan kerja, yang akhirnya ngejebak mereka di kemiskinan. Dan yang lebih bikin khawatir lagi, Ada lagi? ada. Buku ini nemuin hubungan yang kuat sama tingkat pendidikan ibu. Seseorang yang ibunya nggak pernah sekolah, punya kemungkinan ngalamin kesulitan fungsional yang jauh lebih tinggi di kemudian hari. Wow, jadi keputusan untuk nggak nyekolahin seorang anak perempuan 50 tahun yang lalu bisa berdampak ke kondisi kesehatan fungsional anaknya hari ini. Itu dampak antar generasi yang nyata banget. Ini jauh lebih dalam dari yang saya bayangin. Betul, ini nunjukin betapa rumitnya masalah ini. Bukan cuma soal kesehatan, tapi juga soal ekonomi, pendidikan, dan kesetaraan gender yang saling kait-mengkait lintas generasi. Oke, jadi ada banyak banget orang, terutama yang miskin dan perempuan lansia yang ngalamin kesulitan ngelihat atau jalan. Pertanyaan logis berikutnya yang muncul di kepala saya, apa mereka dapat bantuan? Setidaknya kacamata atau tongkat, hal-hal mendasar gitu. Nah, disinilah kita nemuin salah satu fakta yang paling nampar dari sumber ini. Jawabannya, sebagian besar, tidak. Lebih dari 50% orang dengan kesulitan fungsional yang parah ngelaporin kalau mereka tidak ngambil tindakan apapun buat ngatasinnya. Setengahnya lebih, kenapa? Apa karena nggak ada bantuan atau mereka nggak tahu harus kemana? Kemungkinan besar kombinasi keduanya. Biaya, jarak ke vaskes, kurang informasi, atau bahkan stigma. Dan kalau kita lihat lebih spesifik ke alat bantu dasar, angkanya lebih menyedihkan lagi. Sangat-sangat sedikit yang pakai alat bantu. Jutaan orang yang susah baca, apa ngenalin wajah dari jauh, nggak punya kacamata. Astaga. Jutaan yang susah dengar percakapan, nggak punya alat bantu dengar. Jutaan yang susah jalan, nggak punya kruk, tongkat, atau kursi roda. Jadi ini bukan masalah teknologi canggih yang nggak terjangkau ya. Ini soal kacamata, soal tongkat, hal-hal yang udah ada ratusan tahun. Itu, rasanya kayak ada kebutuhan mendasar yang gede banget yang sama sekali nggak kelihatan dan nggak terpenuhi. Tepat. Ini yang namanya unmet need, atau kebutuhan tak terpenuhi dalam skala masif. Dan ini juga nunjukin kalau banyak dari kesulitan fungsional ini sebenarnya bisa dikelola, diringankan, atau bahkan dicegah dengan intervensi yang relatif simpel dan nggak mahal. Dengar semua data ini, terutama soal gimana kondisi orang bisa memburuk atau membaik, kayaknya keliru ya kalau kita nganggap disabilitas itu kondisi yang statis atau label permanen seumur hidup. Anda nangkep poin yang penting banget. Dan data longitudinal dari Ethiopia dan Uganda di buku ini ngekonfirmasi hal itu. Karena mereka survei orang yang sama beberapa kali dalam rentang 2 tahun, mereka bisa lihat ada pergerakan. Mereka nyebutnya pergolakan atau churning. Maksudnya gimana tuh? Artinya, orang bisa masuk dan keluar dari kategori mengalami kesulitan parah. Seseorang yang tahun ini lapor susah jalan karena patah tulang, 2 tahun kemudian setelah sembuh, mungkin udah nggak di kategori itu lagi. Oh, oke. Sebaliknya, orang yang tadinya baik-baik aja bisa ngalamin penurunan fungsi karena diabetes yang nggak terkontrol atau kecelakaan. Ini bukti kalau disabilitas, terutama yang basisnya fungsional, itu isu yang sangat dinamis. Bukan identitas seumur hidup yang nggak bisa berubah. Baik, kita udah ngebahas banyak hal yang dalam banget. Mari kita coba tarik beberapa benang merahnya nih untuk Anda renungkan. Pertama, dan mungkin yang paling fundamental, cara kita mendefinisikan dan ngukur disabilitas itu penting banget. Model pembangunan manusia ini ngajak kita buat fokus ke potensi manusia yang hilang, bukan sekedar diagnosis medis. Kedua, kesulitan fungsional ini ternyata pengalaman yang sangat umum di negara berpenghasilan rendah. Ini bukan masalah segelintir orang. Angka 10-15% itu nunjukin ini isu arus utama, terutama buat lansia dan perempuan. Ketiga, kita nggak bisa lagi misahin diskusi soal disabilitas dari diskusi soal kemiskinan. Keduanya itu kayak dua sisi dari satu koin yang sama. Ngatasin yang satu berarti bantu ngatasin yang lain. Lingkaran setan itu harus diputus. Dan terakhir, yang buat saya paling membuka mata sekaligus ngasih harapan, ada lautan kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Kebutuhan akan kacamata, alat bantu dengar, tongkat. Ini tragedi kemanusiaan. Tapi di sisi lain, ini juga peluang intervensi yang luar biasa besar. Kita bisa ngubah jutaan hidup dengan solusi yang sebenarnya udah kita punya. Berdasarkan semua itu, rasanya kita nggak bisa lagi deh ngelihat masalah ini dengan cara yang sama ya. Benar. Dan saya mau ninggalin Anda dengan satu pemikiran terakhir yang cukup provokatif dari buku ini.
Di negara-negara kaya, fokus kebijakan disabilitas seringkali soal inklusi dan ngilangin hambatan sesuai model sosial. Itu penting banget. Tapi buku ini berargumen, di negara miskin, pendekatan itu aja nggak cukup. Perlu pendekatan ganda, inklusi dan pencegahan. Inklusi dan pencegahan. Iya, mengingat data yang kita bahas, betapa banyaknya kesulitan melihat, berjalan, atau mendengar yang sebenarnya bisa dicegah atau diringankan dengan nutrisi yang lebih baik, layanan kesehatan dasar, atau alat bantu murah, ini munculin satu pertanyaan besar. Apakah udah saatnya kita mandang program pengentasan kemiskinan, kayak bantuan tunai, program gizi ibu dan anak, atau jaminan kesehatan dasar, sebagai bentuk kebijakan disabilitas yang paling efektif, meskipun nggak ada label disabilitas di judul programnya? Kalau iya, gimana itu ngubah cara kita mikir tentang apa artinya ngebangun masyarakat yang benar-benar inklusif? Bukan cuma yang ramah buat mereka yang udah punya keterbatasan, tapi juga yang secara aktif mencegah warganya kehilangan potensi mereka sejak awal.